terus. Ngejreng sih. Mitos Zaman Siar. Jadi hari ini kita akan membahas tentang literasi digital dan juga anti hoax di tahun politik. Ya, ya benar. Waduh, Pak Gunawan, sebelum kita lanjut, mohon disapa kembali buat mitra Zaman Siar yang lagi dengerin kita di rumah nih, yang lagi di jalan, yang lagi di kantor. Waduh, silakan Pak Gunawan. Baik, terima kasih Bang Betot. Ya. Kepada seluruh pendengar Radio El Gangga dimanapun berada, baik itu tadi di kantor, di jalan, ataupun dimanapun berada, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat tentunya ya Bang ya. Amin. Kalau udah sehat ini kita baru bisa berencana dan beraktivitas ya Bang. Kalau kita nggak sehat, nah mau ngapain juga nggak bisa ya. Betul. Makanya mudah-mudahan kita juga berdoa semoga para pendengar Radio El Gangga dimanapun berada, kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang Maha Esa. Baik, waduh, ini temanya luar biasa nih Pak. Memang bentar lagi kita akan memasuki kancah politik, yaitu dengan pemilihan presiden juga dengan pemilihan daerah, wali kota Bekasi, wali kota namanya apa sebutnya? Pemilihan daerah. Pemilu dan pilkada. Oh, pemilu dan pilkada sebentar lagi. Ya, udah pasti hoax banyak banget nih. Iya, begitulah ininya, trennya sepertinya. Okay. Baik. Langsung saja mitra Zaman Siar. Jadi Pak Gunawan, jadi literasi ini digitalnya salah satunya tidak terlepas dari dukungan dan juga jaringan internet ya Pak ya. Ya. Jadi berapa banyak sih Pak pengguna internet dan media sosial di Indonesia Pak? Baik, Bang Betot. Ya. Sebelum menguraikan ke arah sana, yang pertama saya ingin mengenalkan diri dulu sedikit ya Bang Betot. Tadi udah disampaikan bahwa kami dari Diskominfo Standi Kota Bekasi, di mana saya adalah Selamat Gunawan. Saat ini saya dipercaya sebagai Kepala Bidang Pengolahan Informasi Publik, di mana salah satu tugas kami itu adalah melakukan literasi digital. Literasi digital. Jadi pada era sekarang ini rasanya era digitalisasi ini nggak bisa lepas dari kita ya Bang Betot ya. Betul, Pak. Semua orang baik dari usia yang anak-anak sampai orang tua pun tidak terlepas dari perangkat digital. Jadi gitu Bang Betot ya. Jadi saat ini tuh seolah-olah kalau nggak ada perangkat digital itu kita jadi galau gitu Bang Betot ya. Jadi bingung nih, mau nelpon nggak bisa, mau nyari informasi nggak bisa ya. Jadi terkait dengan era digitalisasi ini ada 3 sih sebenarnya pendukungnya Bang Betot ya. Yang pertama tentunya ada perangkat. Perangkat itu ya itulah, ada gadget, ada laptop, PC dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang namanya internet. Internet ya. Kalau nggak ada internet ya perangkat tersebut tidak bisa kita operasionalkan juga terkait dengan digitalnya. Nah kemudian internet tentu harus ada kuota ya Bang. Betul. Ya kalau nggak ada kuota nggak bisa. Nggak bisa dong. Nah kemudian satu lagi tentunya ada aplikasi-aplikasi yang didownload dalam gadget tersebut. Nah terkait dengan internet, kalau kita bersyukur banget nih Bang Betot ya di Kota Bekasi, rasa-rasanya sih ya seluruh wilayah di Kota Bekasi ini nggak ada yang nggak terjangkau internet ya Bang Betot ya. Beda dengan saudara-saudara kita mungkin yang ada di Pulau Sumatera sana, ada di Kalimantan, Papua, itu masih banyak daerah-daerah yang belum terjangkau oleh internet. Oh, yang di pelosok-pelosok itu ya Pak? Iya, itu ya kita tahu ya kan kita itu tahu benar apa enggak gitu betul ya. Dia nyari sinyal kudu naik pohon kan gitu ya. Benar. Ya maksudnya kita untuk Kota Bekasi ya alhamdulillah rasanya semuanya tidak ada kita wilayah yang blank spot. Ya semuanya sudah terjangkau oleh jaringan internet. Nah, berbicara jaringan internet kalau kita lihat dari penduduk Indonesia, salah satu lembaga WIA Sosial itu melakukan survei, yaitu ada 2 yang melakukan survei WIA Sosial kondisi pada Januari 2023. Dari jumlah 270-an juta penduduk Indonesia, itu 77%-nya atau sekitar 212,9 juta, itu penduduk Indonesia sudah terjangkau oleh internet. Nah kemudian dari Asosiasi Pengguna Internet Indonesia (API) itu melakukan pendataan juga
di bulan Maret 2023. Nah, hasilnya pada bulan Maret 2023 itu pengguna internet itu ada 78,19% dari penduduk Indonesia atau lebih kurang 215 juta orang. Jadi pengguna internet ini begitu banyak ya. Iya. 78% di seluruh penduduk Indonesia. Jadi itulah tadi yang saya sampaikan Bang Beton. Iya. Sisanya ini mungkin tuh saudara-saudara kita yang di pelosok, yang ya Papua, pedalaman Papua, pedalaman Kalimantan, Sulawesi, Sumatera. Kalau Jawa mungkin sebagian besar sudah terjangkau oleh internet. Baik. Nah, kemudian dari internet yang dimanfaatkan tersebut dimanfaatkan sebagian besar juga untuk media sosial. Saya yakin nih, Bang Betot sendiri, kita sendiri yakinlah pasti sudah familiar dengan media sosial. Pasti, ya. pasti itu. Ada yang namanya WhatsApp, ada yang namanya TikTok, Instagram, kemudian ada Facebook, ya, dan YouTube gitu loh. Betul. Kita tuh tadi yang saya sampaikan, anak-anak sampai orang tua umur 80 tahun pun sudah familiar dengan WhatsApp, apa-apa komunikasi dengan WhatsApp. Betul. Nah, jadi berapa persen yang dimanfaatkan untuk pengguna media sosial ini? Iya. Ada sekitar 60,4%. Jadi ada sekitar 167 juta penduduk Indonesia yang memanfaatkan internet ini untuk penggunaan di dalam media sosial. Nah, media sosial ini berapa lama sih penduduk Indonesia rata-rata menggunakan media sosial? Nah, hasil survei yang juga dilakukan oleh Wia Sosial itu rata-rata penduduk Indonesia itu menggunakan internet di dalam kesehariannya, yaitu ada sekitar 3 jam 18 menit. 3 jam 18 menit Bang Betot. Jadi cukup ini juga. Nah, kalau kita pilah lagi berdasarkan penggunaan dalam jangka waktu 1 bulan, itu penggunaan WhatsApp itu paling tinggi. Paling tinggi. 1 bulan itu seseorang di Indonesia itu menggunakan WhatsApp ini 29 jam 6 menit. Masya. Kemudian apalagi yang setelah WhatsApp, TikTok. Nah, bener. Bang Betot kayaknya juga aktif juga di TikTok nih ya. Aktif banget. Aktif ya. Nanti saya dibagi-bagi akunnya Bang TikTok. Biar saya juga bisa follow, biar ikutin juga siaran-siarannya Bang Betot nih. Amin Pak Gunawan. Jadi kalau TikTok ini ada 29 jam. 29 dalam 1 bulan masyarakat Indonesia menggunakannya. Kemudian apalagi YouTube itu ada 26 jam 48 menit. Selanjutnya ada Instagram. Ternyata Instagram masih kalah sama YouTube, sama TikTok, Bang Betot. Dari hasil survei lembaga ini ya. Kalau Instagram ini ada di 15 jam 24 menit. Selanjutnya adalah Facebook. Nah, Facebook ini kayaknya aplikasi jadul ya, Bang Betot ya. Tapi kita masih sering menggunakan. Tapi saya terus terang, saya sendiri juga agak jarang membuka. Ya, sekarang udah agak kurang tuh bukan. Tapi masih masuk 5 terbesar media sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia, yaitu selama 14 jam 36 menit dalam 1 bulan. Jadi itulah Bang Betot ya, bahwa digitalisasi ini, era digitalisasi ini, pemanfaatan internet, kemudian pemanfaatan media sosial begitu banyak di masyarakat Indonesia, sehingga kita perlu nih, tadi yang saya sampaikan, makanya tema kita ini, kita perlu ada literasi kepada masyarakat sebagai bagian tugas kami juga, dan juga tugas kita bersama sebenarnya melakukan literasi kepada masyarakat terkait dengan pemanfaatan digitalisasi tersebut. Begitu Bang Betot. Baik. Pak, kalau kita pengen tahu apa itu literasi dan juga digital, mengapa penting bagi netizen nih Pak untuk literasinya? Nah, tadi yang saya sampaikan Bang Betot, bahwa ini kita keseharian kita udah nggak bisa lepas nih sepertinya dari gitu ya? dari digitalisasi sekarang, pemanfaatannya, penggunaan internet, kemudian pemanfaatan media sosial gitu loh. Jadi literasi digital ini adalah kemampuan kita untuk memanfaatkan media digital dengan beretika dan bertanggung jawab untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi. Juga bisa menambah wawasan, pengetahuan melalui literasi digital ini. Jadi literasi ini penting Bang Betot. Kalau kalau salah-salah kita bisa kepleset nih dengan pemanfaatan literasi digitalisasi ini. Nah, karena juga ada undang-undang yang mengatur ya
undang-undang tentang ITE, undang-undang nomor 8 tahun 2011. Baik. Ya, jadi kita juga kalau salah-salah kita juga bisa pleset gitu. Ada sanksi pidana dan juga denda di situ Bang Betot. Jadi kita juga harus kudu hati-hati. Jadi penting literasi digital untuk masyarakat. Jadi juga kita nggak sembarangan juga ya Pak ya di situ ya Pak ya. Ya, iya ada resiko di situ gitu loh. Makanya orang bilang kan kalau dulu mulutmu harimaumu, kan gitu ya Bang Betot. Kalau sekarang ini jarimu harimaumu, hati-hati. Hati-hati. Dan yang namanya digital, jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Betul. Ya. Pasti Ya, akan jadi kalau kalau kita sudah mengupload menggunakan jari, udah terekam itu nggak bisa hilang. Jadi barang bukti nanti Bang Betot. Ya gitu Bang. Baik, Pak, kalau apakah dampak negatifnya nih Pak dia akibat kurangnya literasinya digital Pak? Ya. Dampak negatifnya ada beberapa yang bisa diakibatkan karena kekurangan literasi digital ini. Yang pertama, kalau kurang literasi digital itu tadi kita mengaitkan dengan salah tema kita hoax. Jadi kurangnya literasi digital di kalangan netizen bisa menyebabkan potensi maraknya berita bohong atau hoax. Ya, kemudian bisa juga terjadinya penipuan daring, itu yang kejahatan cyber. Itu sekarang juga marak ya Bang Betot ya. Saya nggak tahu nih Bang Betot dan rekan-rekan ya. Mungkin sudah pernah nerima nih aplikasi yang bentuknya undangan dan sebagainya, suruh download dan sebagainya. Nah, itu bagian dari kejahatan. Nah, kalau kita kurang pengetahuan dan itu bisa kena. Sudah ada beberapa contoh yang karena kurangnya pemahaman terkait dengan itu ngedownload kemudian datanya diambil, kemudian termasuk juga terkait dengan data banknya di situ. Nah, akhirnya banyak juga tuh yang secara rekening banknya itu diambil gitu loh Bang Betot ya. Jadi itu udah banyak loh Pak, udah banyak terjadi Pak. Iya. Banyak laporan juga itu. Iya ada ya. Kita juga dapat informasi dari teman antar teman, dari grup juga. Betul. Ternyata ada ya, itulah salah satu efek negatifnya. Kemudian kalau kurangnya literasi digital ya kita juga bisa menimbulkan potensi begitu mudah untuk menyampaikan ujaran kebencian melalui tadi platform-platform tadi media sosial seperti yang tadi yang kita sampaikan. Ada unsur radikalisme, kemudian ada beberapa hal lagi yang membuat netizen ini bisa menjadi menerima dampak negatif dari kurangnya literasi digital tersebut. Berita hoax nih Pak nih. Waduh, kita langsung aja Pak. Baik Bang Betot. Ya. Berita hoax atau hoax. Ya, jadi hoax itu juga sudah menjadi kata dalam bahasa Indonesia juga sekarang. Kalau hoax itu bahasa ambil dari bahasa Inggris ya Bang. Saya hoax aja, Hoax ya. Oke. Hoax atau itu adalah berita bohong. Jadi berita bohong itu adalah informasi yang sesungguhnya adalah tidak benar, tapi dibuat seolah-olah benar adanya. Ya gitu. Tujuan berita bohong itu adalah untuk membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman atau membuat masyarakat kebingungan. Iya. Nah, berita hoax ini juga disebut juga sebagai gangguan informasi, Bang Betot. Jadi gangguan informasi itu ada 3. Ya. Satu namanya misinformasi, yaitu informasi yang salah, namun orang yang membagikannya itu percaya itu adalah benar gitu loh. Nah itu karena kekurang pengetahuan tadi, Bang Betot. Iya. Baik. Informasi ini sebenarnya salah, tapi dia percaya ini benar gitu loh. Langsung main sebar aja tuh. Disebar sana, sebar sini gitu. Jadi itu satu yang namanya misinformasi. Yang kedua yang namanya disinformasi. Nah, disinformasi itu adalah informasi yang salah dan yang orang yang membagikannya tahu itu salah. Ya. Tapi tetap dibagi, ini sengaja gitu loh. Wah, ini informasi salah nih. Ya, dia tahu salah gitu. Udah tahu salah ya. Udah tahu salah, tapi tetap aja dibagi, disengaja gitu. Iya. Nah, itu biasanya dengan tujuan-tujuan yang kurang baik sih sebenarnya terkait dengan seperti itu. Nah, satu lagi yang namanya malinformasi. Malinformasi ini adalah informasi yang memiliki cukup unsur kebenaran, baik berdasarkan penggalan atau keseluruhan fakta objektif. Iya. Namun penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Jadi misalnya
dikemas dengan gambarnya benar. Misalnya menunjukkan kejadian kecelakaan di suatu tempat. Tapi lokasinya tidak benar. Iya. Memang terjadi misalnya kecelakaan kendaraan mobil di suatu tempat misalnya. Tapi misalnya kita ambil contoh di tol di daerah Jawa Tengah misalnya. Tetapi dalam redaksi kalimatnya disebutkan kejadian di Cikampek misalnya gambar. Nah, itu sebenarnya sebenarnya itunya benar. Tetapi dalam penyajiannya itu dikemas sedemikian rupa dengan memberikan gambaran suatu kalimat untuk meyakinkan netizen ataupun masyarakat bahwa ini benar terjadi kejadian ini di sini gitu. Ya gitu. Jadi banyak hal lain juga ya terkait dengan bagaimana berita-berita hoax itu dikemas oleh orang gitu loh. Bang Betot. Begitu Bang Betot. Ya, satu lagi masih berita hoax ya. Mengapa berita hoax bisa berbahaya? Nah, itu tadi Bang Betot ya. Berita hoax ini namanya berita bohong. Sesuatu yang bohong itu pasti kebanyakan lah. Mayoritas berita bohong itu sifatnya bisa merugikan. Misalnya berita bohong mendiskreditkan seseorang. Disebutkanlah si A dia dengan segala ilustrasi negatifnya A B C D gitu loh. Disebar gitu. Itu kan memberikan pencemaran nama baik terhadap seseorang, padahal itu tidak benar. Nah, kemudian dengan disebarkannya berita tersebut, orang pola pikirnya jadi digiring ke arah opini negatif terhadap seseorang tersebut. Ya, kemudian setelah itu muncullah opini dalam diri seseorang. Wah, si A ini kagak benar ini. Pekerjaannya begini, ininya begini dengan segala informasi-informasi negatif yang sifatnya hoax tadi yang sudah disampaikan. Nah, belum lagi kalau kita berbicara dalam efek negatifnya terhadap sosial. Nah, sering berita hoax. Nah, sekarang ini kita sering dengar Bang Betot. Anak-anak remaja itu tawuran hanya karena berita hoax, berita bohong. Disampaikanlah dalam suatu media sosial, bla bla bla, dengan negatif. Wah, akhirnya terpancing nih satu kelompok dengan kelompok lain. Ya, akhirnya tuh tawuran. Banyak terjadi seperti itu yang mengakibatkan korban jiwa malahan. Itu kan. Jadi itulah dampak-dampak negatif dari hoax ini yang bisa mengakibatkan kerugian buat kita secara sosial, ekonomi dan politik. Dan juga bisa mengancam dari keamanan dan keutuhan berbangsa dan bernegara. Sering berita hoax itu memecah antar kelompok dengan kelompok ini, antara jangankan kelompok, kadang-kadang dengan saudara aja berita bohong itu bisa memecah belah juga gitu. Mulai dari unsur kecil, dari keluarga, kelompok, kemudian ya berbangsa dan bernegara tentunya bisa juga terpecah karena berita-berita hoax ini. Jadi begitulah efek berbahayanya dari berita hoax Bang Betot. Ya baik. Sebelum saya lanjut lagi nanti mungkin kayaknya udah banyak pertanyaan tapi nanti kita pilihin. Jadi Pak Gunawan, jadi juga nanti banyak yang bertanya. Tadi juga saya sempat memang menginformasikan kalau yang bertanya silakan di 08111 86 1003. Cuman nanti mungkin agak deket-deket detik terakhir mau closing kali ya. Pak, langkah-langkah yang dilakukan untuk kalau mencegah hoax itu apa tuh Pak Betot? Jadi kebenaran informasi sebelumnya. Langkah-langkahnya biasa. Ya, ini penting Bang Betot bahwa jangan kita terlibat sebagai pelaku penyebar hoax. Nah, bagaimana langkah-langkah kita yang bisa kita lakukan untuk memverifikasi informasi tersebut sebelum kita menyebarkannya? Yang pertama, periksa sumber informasi. Oh, yang pertama supaya. Iya. Ini sumber informasi dari mana? Jangan asal ada yang kirim langsung percaya aja. Ini sumber informasinya dari mana? Harus kita cari tahu dulu sumber informasinya dari mana. Betul. Apakah yang memberikan informasi ini dari sumber yang mempunyai reputasi yang baik? Contoh misalnya, informasi dari media. Baik itu media cetak, media elektronik dan sebagainya. Ya.
Bang Betot dari El Gangga menyampaikan berita, reputasinya jelas. Iya. Begitu disampaikan, nggak mungkin dong. Ya kita memberikan berita bohong gitulah. Dari sumber informasi yang jelas dan mempunyai reputasi yang baik. Misalnya di media media baca online misalnya, sumbernya dari Detik Online, dari detik.com misalnya. Iya, betul. Itu kan kita yakin El Gangga, Detik.com dan beberapa media lain yang sudah mempunyai reputasi baik, mereka tidak akan mau menyebarkan berita bohong karena ini menyangkut reputasi mereka. Benar. Ya, kalau sekali mereka berita bohong, tingkat kepercayaan masyarakat publik itu akan langsung turun drastis. Wah, sering menyebar berita bohong nih, udah gak bisa dipercaya kan gitu ya. Jadi yang pertama dilihat siapa sumber informasi ini, harus dipastikan. Baik. Kemudian kita cek fakta, misalnya. Lakukan pengecekan fakta dengan mencari informasi tambahan dari sumber yang terpercaya. Janganlah langsung mempercaya informasi yang belum terbukti kebenarannya. Contoh, beberapa waktu yang lalu ada video yang menyebutkan terjadinya penculikan anak di Wisma Asri. Itu Bang Betot pernah dengar nggak? Pernah lihat nggak? Adalah ilustrasinya di situ menyebutkan bahwa terjadi penculikan anak di Wisma Asri, dilengkapi dengan videonya. Benar. Wah, kita harus cari tahu dulu, dicek faktanya. Benar nggak ini sih di Bekasi gitu loh. Walaupun proses videonya terlihat di situ ada orang yang menculik anak yang lagi bermain di depan rumahnya. Betul. Gitu. Tapi itu benar nggak sih? Nah itu perlu kita cek dulu, cek faktanya. Ternyata begitu kita cek, itu terjadi bukan di kota Bekasi, cuman di daerah lain gitu loh. Nah ini masuk berita hoax nggak? Ya masuk berita hoax karena antara gambar dan lokus yang ada disampaikan di dalam berita tersebut tidak benar, nggak nyambung. Videonya benar, tapi lokus dan redaksinya nggak benar gitu loh. Walaupun mungkin dari penyampaian video tersebut membuat kita antisipasi jangan sampai terjadi di keluarga kita ada terjadi penculikan anak. Tetapi secara informasi itu termasuk adalah hoax gitu loh. Karena menyampaikan video yang tidak sesuai dengan lokasinya. Itu. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Periksa tanggal dan waktunya. Pastikan informasi itu adalah informasi yang update, yang terbaru, jangan yang sudah kadaluarsa. Tahun jebot dipublish sekarang ya, Bang Betot ya. Nah itu udah informasi yang sudah basi dunia, yang sudah artinya tidak real time. Kemudian periksa tanda-tanda hoax. Apa itu tanda-tanda hoax? Biasanya informasi hoax ini memiliki tanda-tanda seperti narasi yang tidak masuk akal. Kadang-kadang orang bilang lebay. Ya, informasinya itu lebay. Kemudian gambarnya yang diedit gitu loh. Banyak terjadi sekarang ya. Baik itu misalnya sekarang dengan kemajuan teknologi bisa semua Bang Betot. Badannya Bang Betot, mukanya muka saya. Itu bisa juga dilakukan. Jadi cek itu terkait dengan tanda-tanda hoax tersebut. Kemudian misalnya ada tautan yang mencurigakan. Biasanya kan kalau ada informasi yang sifatnya penipuan cyber itu dia mengirimkan link. Nah links itu perlu lihat. Ini linknya benar nggak sih link dari yang aman gitu loh. Apakah ini linknya mencurigakan? Kalau yang mencurigakan ya tentu otomatis jangan diikuti link tersebut. Nah tapi dengan kemajuan teknologi sekarang juga handphone juga sudah dilengkapi. Jika link-link tersebut biasanya tidak aman, langsung ada alat peringatan dari gadget kita. Ini sepertinya tidak aman. Apakah Anda ingin melanjutkan? Gitu. Selanjutnya itu pilihan kepada kita, Bang Betot ya. Kalau kita bijak, ya kita tentu tidak mengikutinya. Kemudian kita juga bisa menggunakan situs untuk mengecek verifikasi data tersebut. Ya, ada yang disiapkan oleh Kemenkominfo ataupun komunitas-komunitas yang peduli terhadap hoax. Jadi sudah banyak nih komunitas-komunitas yang peduli terhadap hoax. Di antaranya misalnya kita bisa cek melalui turnbackhoax.id, kemudian cekfakta.com dan lain-lain. Nah, kemudian jika laporan itu hoax, ya tadi yang saya sampaikan. Ya, stop sampai di kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang ikut menyebarkan berita hoax gitu loh. Jadi begitu kita udah cek dari sumber informasi, kemudian kita cek fakta, kemudian kita periksa tanggalnya, sudah kita gunakan juga melalui verifikasi melalui situs. Kalau itu berita hoax, stop di kita.
Jangan disebarkan lagi. Jadi itu ya Bang Betot ya. Baik. Waduh, mitra zaman siar, makanya hati-hati ya. Jadi jarimu. Jarimu harimaumu sekarang. Bukan mulutmu. Bukan mulutmu. Kalau mulutmu zaman jadul. Generasi sekarang sudah harus hati-hati dengan jari. Tapi jarimu. Jadi apa itu hoax dalam konteks pemilu, Pak? Ya. Sebelum menyampaikan apa itu hoax dalam pemilu, saya juga perlu informasikan kepada masyarakat, para pendengar Radio El Gangga, bahwa pemilu di kita itu dilaksanakan di tahun 2024. Ada 2 kali proses pelaksanaan pemilu. Yang pertama pemilu presiden dan legislatif, yaitu di bulan April 2024. Kemudian pemilu pilkada kepala daerah, gubernur dan bupati ataupun wali kota di bulan November 2024. Baik. Jadi, nah saat ini sebenarnya sudah orang bilang sudah mau tahun politik nih, udah di ujung-ujung mau tahun pemilu. Betul. Nah, makanya kita juga harus wanti-wanti nih terkait dengan potensi-potensi hoax yang terjadi menjelang pemilu tersebut. Betul. Nah, apa itu hoax dalam konteks pemilu? Yaitu berita hoax dalam konteks pemilu adalah informasi yang tidak benar atau palsu yang disebarkan untuk mempengaruhi opini publik terhadap seseorang atau kelompok tertentu. Ya, terkait dengan proses pelaksanaan ataupun hasil dari pemilu tersebut. Jadi bisa menyerang, berita hoax itu bisa menyerang orang perorangan ataupun menyerang kelompok. Orang perorangan, contoh misalnya, yang namanya pemilu legislatif tentu ada kader-kadernya yang dicalonkan menjadi anggota legislatif. Nah ini kadang rentan nih, yang orang bilang black campaign terhadap seseorang kan gitu ya, mendiskreditkan seseorang yang sekarang sebenarnya sudah ada nih muncul kan gitu ya. Nah kemudian bisa juga menyerang suatu kelompok yang namanya partai politik ini adalah suatu organisasi besar. Ya ada juga yang menyerang partai politik, mendiskreditkan salah satu partai politik misalnya, ataupun kelompok-kelompok lain. Nah ini terkait dengan pemilu tentu mendiskreditkan peserta-peserta pemilu baik dari unsur perorangan ataupun dari organisasi ataupun partai politiknya. Itu yang terjadi. Nah, saya perlu juga menyampaikan bahwa Kementerian Kominfo itu sudah melakukan identifikasi terhadap temuan isu hoax pemilu dari tahun 2018 sampai dengan 5 Juni 2023. Saya sampaikan di tahun 2018 ada 58 isu hoax. Kemudian di tahun 2019 meningkat 656. Kenapa bisa meningkat? Meningkat ya. Bang Betot ingat tahun 2019 itu adalah tahun pelaksanaan pemilu presiden dan legislatif. Makanya itu biasanya seiring dengan itu, begitu tahun politik itu meningkat. Nah kemudian setelah tahun politik tahun 2012 menurun lagi. Prosesnya selesai. Ada 12 temuan hoax. 2021 nggak ada temuan isu hoax terkait dengan pemilu karena memang sudah nggak ada mendekati pemilu dan di saat itu juga mungkin kita fokus terhadap penanganan COVID mungkin pada saat itu. Tahun 2022 mungkin udah agak landai, muncul nih ada lagi nih 10 berita hoax terkait dengan pemilu. Nah kemudian tahun 2023 sampai dengan 5 Juni tersebut ini meningkat nih, sudah ada 18 isu hoax terkait dengan pemilu. Nah, jadi makin ke sini sepertinya tensi tahapan pemilunya semakin dekat. Kemungkinan isu hoax terkait dengan pemilu juga akan dekat. Jadi begitu Bang Otot. Jadi kita harus siap-siap nih, semakin banyak kemungkinan isu-isu hoax yang akan muncul mendekati tahun politik di tahun 2024. Itu Bang Hok. Baik. Jadi apa nih Pak yang dilakukan untuk menghindari penyebaran hoax dalam pemilu, Pak? Ya, jadi tadi yang saya sampaikan, kita jangan sampai menjadi orang yang ikut menyebarkan. Ya. Untuk menghindari penyebaran hoax dalam pemilu, tadi sama sih sebenarnya prosesnya Bang Betot. Untuk menghindari berita hoax, memeriksa sumber informasi, kemudian memverifikasi informasi tersebut, ya. Kemudian jangan terlalu mudah percaya dengan informasi-informasi yang disebarkan seorang ataupun disebarkan oleh suatu kelompok dan sebagainya. Jangan mudah memverifikasi. Makanya di situ tuh kita harus salah satu fungsi literasi digital itu biar kita juga lebih teliti dalam membaca sesuatu informasi. Ini benar tidak, sumbernya dari siapa. Kemudian tadi yang saya sampaikan, ya kita cek dari
kevalidannya, baik dari sisi informasi yang disampaikan, kalau ada gambar ataupun video yang disampaikan ini benar apa tidak. Kemudian kita juga bisa ngecek melalui situs-situs ya kan. Kalau terkait dengan pemilu ya misalnya terkait dengan informasi-informasi tahapan dan proses pemilu, ada situs-situs resmi yang memang misalnya kita mengakses situs Bawaslu, situs KPU, itu kan jelas dari sumber yang kredibel gitu. Jadi itu sebagai beberapa langkah yang bisa kita lakukan untuk menghindari penyebaran hoax dalam pemilu. Gitu Bang Betot. Ya. Baik, satu lagi deh Pak. Kita masih ke pemilu nih Pak. Apa saja sih jenis hoax yang muncul terkait pemilu Pak? Biasanya apa aja nih Pak yang muncul biasanya? Nah, dari beberapa beberapa isu hoax yang pernah diidentifikasi terkait dengan isu pemilu ini, ada beberapa hoax yang muncul terkait dengan pemilu. Yang pertama, hoax terkait dengan memanipulasi hasil pemilu. Nah, hasil pemilu secara resmi belum keluar nih dari lembaga yang sebagai pelaksananya, misalnya KPU. Betul. Tapi hasilnya udah menyebar kemana-mana. Oh, si A menang, si B menang, si kelompok A menang, kelompok B menang, partai A menang, partai B menang. Padahal info resminya belum keluar. Nah, ini hoax gitu loh, Bang Betot, di dalam pemilu. Jadi informasi-informasi yang sudah dipublish tetapi tidak dari sumber yang kredibel. Ya, jadi itu bentuknya hasil pemilu, memanipulasi hasil dari pemilu. Kemudian hoax tentang calon yang didiskreditkan. Tadi yang saya sampaikan Bang Betot. Bang Betot nih tahu-taunya tahun depan ya ikut nih nyalon jadi caleg nih. Ya, tapi begitu Bang Betot nyalon, lah ada orang yang nggak senang nih kan, wajar Bang Betot ya. Nggak semua orang juga senang dengan kita. Betul. Ada juga yang nggak senang. Betul. Wah, gua nggak senang nih sama Bang Betot nih. Gua kirim aja informasi nggak benar sama Bang terkait Bang Betot nih. Bang Betot disebutkan inilah itulah yang semuanya informasi-informasi negatif yang sifatnya merugikan seseorang, baik baik dari segi unsur sara, dilihat dari segi sukunya, Bang Betot sukunya ini jangan dipilih, Bang Betot agamanya ini jangan dipilih, Bang Betot orangnya begini jangan dipilih. Nah, itu mendiskreditkan seorang kan Bang Betot ya. Itu terkait dengan calon yang didiskreditkan. Kemudian ada juga yang mencoba mengacaukan pemilu ini kan, menyebarkan informasi hoax terkait dengan jadwal ataupun tahapan. Padahal tahapan dan jadwal itu sudah disusun sedemikian rupa oleh lembaga pelaksananya gitu, KPU misalnya. Misalnya tahapan pendaftaran pemilih kapan, penetapan daftar pemilih sementara kapan, kemudian penetapan daftar DPT kapan sampai kapan, itu diubah-ubah tuh sendiri gitu. Nah, itu ada juga gitu loh. Nah, kemudian penetapan DPT misalnya pemilih daftar tetap gitu loh. Nah, udah ditetapkan penetapannya tanggal sekian, tapi ada lagi diperpanjang katanya sampai sekian. Nah, makanya tadi itu juga bagian dari isu hoax di dalam pemilu. Makanya kita juga harus hati-hati dalam informasi tersebut. Carilah informasi dari sumber yang kredibel tentunya. Kemudian apalagi hoax tentang pelanggaran pemilu. Nih banyak juga nih klaim-klaim palsu terkait dengan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh orang-orang yang ikut dalam kontestan pemilu tersebut ataupun partai politik. Wah, si A sudah melakukan kampanye duluan misalnya. Curi start katanya. Wah, dikirimlah gambarnya. Oh iya benar, gambarnya benar si A itu lagi kampanye. Tapi ternyata itu foto dia waktu kampanye tahun 2018 gitu kan ya. Sebelumnya kan gitu ya. Maksudnya mungkin itu contoh-contoh kecil ya Bang Betot ya. Jadi ada juga hoax terkait dengan pelanggaran pemilu. Kemudian ada juga yang menyebutkan tentang ada intervensi asing di dalam pemilu kita gitu loh. Wah, ada kekuatan negara A, negara B yang mengintervensi, yang sudah mengarahkan si A menang, si B menang. Nah, itu juga pernah muncul Bang Betot. Kekuatan dari negara ini, kekuatan dari negara itu mempengaruhi pemilu di kita. Nah, itulah beberapa jenis hoax yang muncul terkait dengan pemilu yang terjadi selama ini. Begitu Bang Betot. Baik, Mitra El Gangga. Mudah-mudahan yang bertanya di 08111 nanti akan dijawab. Masih ada waktu pokoknya. Iya. Pak, langsung ke apa saja jenis gangguan informasi ini Pak? Kayaknya Pak kita Pak. Nah, tadi gangguan informasi tadi sudah saya sampaikan ya Bang Betot ya. Ada yang namanya tadi itu misinformasi. Kemudian misinformasi ini itu yang tadi yang saya sampaikan bahwa informasi ini adalah salah, namun orang yang menerimanya yakin benar nih. Oh, ini benar ini. Wah, sebar aja kan gitu ya Bang Betot ya. Jadi itu misinformasi. Kemudian ada lagi disinformasi. Disinformasi ini
bahwa informasi itu informasi yang salah dan orang yang membagikannya itu tahu itu salah. Iya. Dia udah tahu ini informasinya salah. Kemudian sengaja dia bagikan gitu loh. Iya. Itu biasanya ada maksud-maksud negatif di balik hal tersebut. Nah, kemudian ada lagi malinformasi. Malinformasi ini adalah informasi yang memiliki unsur cukup kebenaran, baik dari segi mungkin dari sisi redaksinya, gambarnya, tapi dikemas sedemikian rupa, penyajiannya dikemas sedemikian rupa untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Nah, misalnya nih informasi misalnya tadi Bang Betot sempat saya dengar mengiklan tadi itu menyampaikan menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu. Tiba-tiba ada orang yang misalnya menggunakan logo dari salah satu lembaga, misalnya Pegadaian tadi. Oh, logonya benar, cuman dikemas misalnya menyelesaikan Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah. Betul. Disebutkanlah di situ itu redaksi bisa menghubungi si A si B untuk melakukan peminjaman dengan agunan A B C D gitu loh. Redaksinya benar, cuman tadi memberikan kontak person yang salah dengan maksud menipu. Logonya, kalau logo kan gampang di-download ya, Bang Betot. Begitu diinformasi, benar nih, logonya logo Pegadaian, benar kan gitu ya. Logonya benar. Motonya benar nih, menyelesaikan masalah tanpa masalah. Misal ya, saya ngambil contoh karena tadi mendengar apa yang disampaikan Bang Betot tadi dalam beberapa iklan ya. Nah, jadi itu contoh-contoh malinformasi. Jadi secara ininya benar, cuman dikemas sedemikian rupa untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud merugikan orang lain dengan tujuan yang tidak baik tentunya. Nah, itulah beberapa jenis gangguan informasi, Bang Beton. Baik, Pak, ini biar nggak penasaran, ada 2 pertanyaan dulu kita jawab dulu, Pak. Yang pertama, apakah penyebaran hoax di sosial media termasuk pelanggaran UU ITE, Pak? Jadi perlu saya sampaikan di sini di bawah terkait dengan disapa dulu Pak dari Pak Onin di Cipayung, Jakarta Timur. Pak Odin ya. Pak Anin di Jakarta Timur katanya Pak. Iya, selamat pagi menjelang siang Pak Anin. Semoga Pak Anin sehat dan masih menjadi pendengar setia El Gangga. Ya, jadi itu. Makanya dijawab Pak, biar dia nggak takut, biar nggak salah. Oh gitu ya. Ntar nggak mau jadi pendengar El Gangga lagi ya Pak. Ngambek ya Pak ya. Silakan. Ya Bang Botan ya, baik. Jadi di kita tuh memang sudah diatur dengan undang-undang terkait dengan undang-undang ITE, yaitu undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang undang-undang tentang transaksi elektronik. Ya, di mana di situ banyak hal yang diatur, salah satunya juga terkait dengan tadi yang ditanyakan dalam bermedia sosial. Apakah tadi pertanyaan apa tadi Bang Betot? Apakah penyebaran hoax di sosial media termasuk pelanggaran UU ITE? Iya. Di dalam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang ITE disebutkan itu merupakan bagian dari berita bohong. Tadi kita sudah menjelaskan apa itu berita bohong. Artinya berita yang tidak benar. Jadi apapun bentuknya selagi itu tidak benar, berita bohong itu masuk dalam kategori berita bohong. Jadi berita bohong dalam Undang-Undang IT pasal 28 ayat 1 yang berbunyi bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik. Bagi para pelaku penyebar berita bohong bakal dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi itu bunyinya di dalam Undang-Undang ITE. Undang-Undang pasal 28 ayat 1. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi apakah kita bisa, makanya tadi di awal kita sampaikan, sekarang itu hati-hati, jarimu adalah harimaumu, jangan sampai kepleset gitu. Ya, jadi kalau sudah kita publish, jejak digitalnya tidak akan hilang. Dan itu nanti kita beralasan ketidaksengajaan, itu sulit untuk membuktikannya, gitu loh. Makanya kita harus antisipasi dulu, harus hati-hati. Makanya tadi, bagaimana langkah hati-hatinya tadi yang saya sampaikan, memverifikasi dulu, mencari tahu dulu sumber informasi, ini apakah benar, jangan asal main share aja gitu loh. Ternyata begitu share, mendiskreditkan seseorang, merugikan seseorang, kemudian kita disomasi,
berjalan proses hukum di situ, ya kita kena proses hukum gitu loh. Baik. Jadi hati-hati. Intinya itu yang dibunyikan di dalam Undang-Undang ITE. Ya, di pasal 28 ayat 1 terkait dengan berita bohong. Begitu Bang Betot. Baik, ada juga Yusuf Piransa di Cikunir, Jakamulya, Bekasi Selatan. Bagaimana cara penanganan Kominfo dengan orang-orang yang literasi digitalnya kurang baik, Pak? Sedangkan Kominfo sudah berikan edukasi mengenai literasi digital di masyarakat, Pak. Ya, Bang siapa tadi itu? Namanya Yusuf Piransa di Cikunir, Bekasi Selatan. Ya, Bang Yusuf Piransa di Cikunir, Iya, Bekasi Selatan. Bekasi Selatan ya. Terima kasih atas pertanyaannya Bang Yusuf. Salam sehat untuk Bang Yusuf. Semoga kita sehat semua. Tadi saya sampaikan literasi digital memang menjadi salah satu tugas kami juga. Tapi memang tidak artinya literasi digital tersebut tidak akan bisa tuntas kalau hanya kami yang melaksanakan. Nah, literasi digital itu bisa kita laksanakan secara bersama, secara mandiri juga. Jadi kita harus membangun diri kita dulu untuk mau belajar tentunya, belajar melalui media-media yang bisa kita ikuti. Kalau ada misalnya kayak gini, ini bagian dari literasi digital. Nah, ya harus rajin-rajin berarti mendengar radio El Gangga ya Bang Betot ya. Betul, Materi-materinya selalu memberikan informasi-informasi yang kekinian misalnya. Yeah. Nah, ini bagian dari proses literasi digital. Jadi dari diri kita sendiri kita juga harus mampu dan mau tentunya untuk mau belajar terkait dengan media-media yang kita sering gunakan. Kemudian ada memang kewajiban kami sebagai pemerintah untuk melakukan literasi kepada masyarakat. Tapi tentunya dengan segala keterbatasan kami tetap melaksanakan dengan ini salah satu metode kami melakukan literasi digital kepada masyarakat melalui talk show di radio-radio, salah satunya adalah Radio El Gangga ini. Yeah. Jadi harapannya itu penanganannya tentu kami tidak bisa menjangkau keseluruhan, tapi harapannya terhadap pendengar dan juga siapapun yang mempunyai pengetahuan terkait dengan literasi digital mau sebagai agent of change gitu loh. Baik. Untuk dalam literasi digital, jangan pelit ilmu, Bang Betot. Bang Betot kalau udah tahu ya jangan pelit juga, nyampein kepada lingkungan sekitar, keluarga sendiri, lingkungan sekitar, saudara, sehingga saudara-saudara lingkungan kita juga mendapat pemahaman terkait dengan literasi digital. Begitu Bang Betot. Pak Gunawan, tidak terasa kita dari jam 8 sudah jam 9. Oh iya. Tandanya kita harus closing, Pak. Tapi sebelum closing, apa yang perlu disampaikan buat masyarakat kita, Pak? Ya baik, terima kasih Bang Betot. Sebagai closing statement, kami menghimbau kepada masyarakat bahwa tahun ini adalah tahun politik, di mana tahun depan kita melaksanakan pemilu. Banyak hal-hal yang mungkin nanti bisa muncul terkait dengan berita-berita hoax yang sangat sangat berisiko itu terkait dengan perpecahan antara kita. Jangan sampai ini terjadi hanya terkait dengan berita-berita bohong, tetapi merugikan kita sebagai masyarakat pribadi, perpecahan antar keluarga, berbeda pandangan, pecah antar hubungan kakak dan adik, orang tua dan anak, kemudian dan keluarga, jangan sampai itu terjadi. Makanya kita harus benar-benar mau mencari tahu terkait dengan informasi-informasi yang tidak benar. Apakah informasi itu benar atau tidak. Kemudian kami juga menghimbau pada kesempatan ini ya bagi masyarakat yang kedepannya sudah memiliki hak suara, kami berharap untuk dapat menggunakan hak suaranya tersebut ya. Sehingga partisipasi masyarakat cukup tinggi di dalam pelaksanaan pemilu. Yang terakhir ada satu tagar dalam suatu komunitas komunitas anti hoax, Mafindo namanya, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Saya tuh sangat ini juga disebutkan situ, not sure, don't share. Jadi kalau nggak yakin, jangan share. Jadi itu jangan. Yang penting share gitu loh. Yang penting jangan begitu. Jadi kalau nggak yakin, jangan share, jangan di share. Karena tadi dalam undang-undang ada yang mengatur jangan sampai kita kepleset, karena pelanggaran undang-undang kita bermasalah. Satu lagi,
Jarimu adalah harimaumu. Hati-hati dalam bermedia sosial, hati-hati dalam pemanfaatan era digital sekarang ini terhadap jari kita. Karena begitu kita sudah memainkan jari kita publish, sudah menjadi jejak digitalnya tidak akan hilang. Itu saja Bang Betot, mudah-mudahan apa yang sudah kami sampaikan ini memberikan manfaat kepada kita, kepada masyarakat Bekasi khususnya, dan dimanapun pendengar Radio El Gangga berada. Terima kasih Bang Betot dan semua pendengar Radio El Gangga. Mohon maaf atas hal yang kurang berkenan, baik dalam hal cara penyampaian atau bahasa saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.